Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita memasuki pembelajaran 2 untuk tema 1 subtema 3 ya. Harap simak baik-baik video berikut ini agar kalian paham. Ketika ulangan kalian bisa mengerjakan soal-soal yang ada. Oke. Kita sudah mempelajari ini sebelumnya. Sekarang kita pelajari kembali agar kalian paham ya. Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Ibaratnya rumah, Pancasila ini adalah dasar, pondasi bernegara ya. Jika pondasi rumah itu tidak kokoh, maka rumah akan hancur ya, rumah akan rubuh. Oleh karenanya Pancasila ini wajib diamalkan oleh seluruh warga negara. Jika kamu adalah warga negara Indonesia, kamu wajib mengamalkan dan menaati seluruh sila-sila yang ada. Sila-sila ini yang biasa kita bacakan di upacara bendera setiap hari Senin ya. Ada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kelima sila ini adalah bukan kalimat biasa, ini wajib diamalkan. Tidak hanya dibacakan, tetapi juga diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jika ada yang melanggar atau menentang salah satu sila ini akan berhadapan dengan hukum di Indonesia ya. Sila ini dilambangkan atau dimasukkan ke dalam burung Garuda, yaitu lambang negara Indonesia di bagian dadanya ya, perisai di sini. Apa saja pengamalannya? Yang pertama, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan, kita hubungannya dengan ketuhanan. Berarti hubungannya dengan ibadah. Ya, di Indonesia itu ada 5 agama yang diakui ya. Salah satunya adalah Islam, Kristen ya, Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha ya. Konghucu juga ada di sini. Nah, di sini hubungannya dengan ketuhanan, berarti hubungan ibadah. Misalnya umat Islam itu melaksanakan ibadah sholat, ibadah ngaji ya, tidak mengganggu teman yang beribadah. Misalnya ada teman kamu yang sholat, terus kamu ganggu misalnya dengan menyalakan musik yang keras, itu adalah kamu melanggar sila pertama ya. Itu kemudian jika ada teman kamu yang berbeda agama, misal agama dia adalah agama Kristen, setiap hari Minggu ke gereja, nah kamu melarang, ayo main saja jangan ke gereja, nah itu kamu salah juga, kamu melanggar sila pertama tidak menghormati agama orang lain. Termasuk ada misalnya agama Buddha di sini ya, agama Hindu di sini ya, Konghucu di sini juga. Nah, termasuk melaksanakan perintah agamanya sendiri. Misalnya umat Islam itu setiap sebelum makan itu diwajibkan untuk berdoa. Nah, ini adalah mengamalkan sila pertama. Umat Islam misalnya mengadakan pengajian itu mengamalkan sila pertama. Ya, misalnya umat Hindu itu kan ada perayaan misalnya melakukan hari raya Nyepi, yaitu berdiam diri di rumah saja, tidak terkena tidak jalan-jalan keluar, pokoknya di rumah saja. Itu adalah mereka mengamalkan ajaran agama mereka sendiri, berarti mereka mengamalkan sila pertama ya. Ini adalah beberapa pengamalan yang hubungannya dengan ibadah masing-masing orang. Ya, bisa dipahami ya sampai sini. Berikutnya, pengamalan yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua ini apa saja sih, Pak? Salah satunya adalah hubungannya dengan kemanusiaan. Kamu hubungannya dengan hubungan dengan sesama manusia. Jiwa sosial kamu di sini, jiwa kemanusiaan kamu dilibatkan di sini. Misalnya menjenguk teman yang sakit. Ya. Menjenguk teman yang sakit berarti mengamalkan sila kedua Pancasila. Membantu orang tua, misalnya membantu orang tua mengepel lantai, menyapu lantai, ya tidak mengeluh ketika disuruh orang tua untuk belanja di warung, tidak mengeluh ketika diberi tahu orang tua bahwa kamu itu harus menjaga adiknya misalnya, menjaga adiknya atau apa, itu adalah pengamalan sila kedua.
Dan juga misalnya kamu berteman dengan siapapun di sini, eh, tidak memandang warna kulit, mau itu warna kulit hitam, warna kulit putih, rambut lurus ataupun rambut gimbal, ya rambut ikal dan lain sebagainya, berteman dengan siapapun di dunia ini. Itu adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, termasuk menjaga sopan santun. Jika lewat di depan orang tua, kamu menundukkan badan kamu ya sambil berucap permisi, saya mau lewat. Kalau misalnya kamu naik motor, juga adab kamu dipakai, sopan santun kamu dipakai. Itu melambangkan sila kedua ya, mengamalkan sila kedua. Kalau kamu naik motor, ya jangan ngebut kalau ada orang tua. Sebisa mungkin pelan atau kalau bisa sepeda kamu itu kamu dorong saja, jangan kamu kendarai jika di tempat yang sempit. Dan sila ketiga berbunyi Persatuan Indonesia. Apa saja pengamalannya? Hubungannya dengan persatuan, bersatu, yaitu misalnya begini. Nah, ini adalah gambar tentara ya, Tentara Nasional Republik Indonesia ya, Tentara Nasional Indonesia. Tentara tugasnya adalah menjaga kesatuan negara. Nah, di sini tentara itu berani ya membela bangsa Indonesia jika diperlukan, berani mengorbankan nyawa mereka demi misalnya mengusir penjajah, mengusir pengganggu negara dan lain sebagainya. Mereka berani sekarang juga untuk mengorbankan nyawa mereka jika diperlukan. Nah, ini adalah bukti bahwa cinta tanah air, yaitu cinta Indonesia, diwujudkan dengan bela negara ya, bela negara, membela negara dari rusuh. Kemudian Persatuan Indonesia juga berarti menghargai seluruh budaya di Indonesia, seluruh agama di Indonesia, ya, seluruh adat istiadat di Indonesia, mau itu pakaiannya, ya, mau itu adalah bahasanya, sukunya, semuanya dijaga, semuanya harus bersatu, tidak tercerai-berai. Jadi jika kamu nanti punya teman, suatu saat punya teman orang Papua, berarti ya kamu harus berteman, jangan sampai kamu bermusuh-musuhan, tidak mau berteman dengan orang Papua, ataupun nanti kamu kalau bertemu dengan teman misalnya bukan orang Jawa, yaitu misalnya orang Batak, ya kamu harus mampu berteman, jangan sampai tidak mau berteman hanya gara-gara berbeda bahasanya. Termasuk jika kamu mengamalkan sila ketiga, yaitu kamu mencintai produk Indonesia. Kamu mencintai semua produk Indonesia, misalnya membeli sepatu merek Indonesia, ya, membeli misalnya pakaian buatan Indonesia, karena harus diakui banyak orang yang menganggap bahwa merek luar negeri adalah merek yang paling bagus ya. Secara uh, hukum ekonomi itu memang benar. Ada sebagian merek luar negeri yang memang berkualitas, tetapi jika kamu mengamalkan sila ketiga, ya, jika disuruh memilih, kamu mau membeli produk sepatu luar negeri atau dalam negeri, maka jawabannya haruslah yang dalam negeri. Karena kalau kamu membeli sepatu di Indonesia, dari Indonesia, kamu akan membuat usaha sepatu di Indonesia itu berkembang, sehingga banyak tenaga kerja yang masuk, perekonomian tumbuh, ya. Kamu juga nanti akan mendapatkan kualitas sepatu yang lebih bagus lagi dari sekarang, karena pabriknya akan terus berkembang. Berbeda ketika kamu nanti membeli sepatu merek luar negeri, yang ada adalah keuntungannya masuk ke luar negeri sana, bukan masuk ke Indonesia. Yang akan diuntungkan adalah orang-orang luar negeri sana. Kamu hanya mendapatkan merek sepatu yang bagus saja, ya. Itulah. Jika dilaksanakan dengan baik, maka ekonomi di Indonesia akan menjadi semakin berkembang. Berikutnya mengenai sila keempat, yaitu berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini adalah sila keempat yang berbunyi sangat panjang sekali ya. Ini hubungannya dengan apa? Satu kata saja, permusyawaratan. Permusyawaratan itu bermusyawarah atau berdiskusi.
Di sini dilambangkan dengan beberapa orang ya, berwarna-warni. Maksudnya berwarna-warni ini mereka dari golongan yang berbeda-beda. Dari golongan yang berbeda-beda, dari daerah yang berbeda-beda, berkumpul menjadi satu, itu dengan tujuan memecahkan masalah yang ada di Indonesia. Ya. Banyak contoh di sini, misalnya yang paling gampang di sekolah itu adalah pemilihan ketua kelas. Itu dilakukan dengan musyawarah atau diskusi, ya. Tidak hanya Pak Guru tidak hanya menunjuk si A untuk menjadi ketua kelas, tetapi dengan suara terbanyak ya. Nah, di Indonesia itu dikenal dengan nama pemilu, pemilihan umum untuk memilih misalnya kepala desa, sampai ke tingkat tertinggi yaitu pemilihan presiden dan wakil presiden. Yang dianggap mendapatkan suara yang paling banyak dari masyarakat itu adalah yang menang, ya. Bukan berarti orang yang paling kaya itu menang, orang yang paling hebat mendapatkan eh, kekuasaan itulah yang menang, tetapi suara terbanyak yang dicapai oleh orang tersebut itu menandakan bahwa dia yang menang, ya. Itu tentang kerakyatan. Sehingga nanti jika ada masalah harus didiskusikan dengan baik. Tadi minggu kemarin sudah Pak bahas, misalnya jika kalian punya teman ya satu kelompok suka bermain bersama, lalu tiba-tiba ayo liburan kemana, ada yang bilang ke Jakarta misalnya dan ke Bandung, ternyata kamu memilih ke Bandung, tetapi dari 10 teman kamu itu 7 teman kamu memilih ke Jakarta. Nah, kamu sebagai pemilik suara ke Bandung itu kamu harus menuruti apa, hasil keputusan. Jangan sampai kamu marah-marah karena pendapat kamu tidak dianggap, ya. Bukannya tidak dianggap, tetapi banyak pendapat yang mengarah ke Jakarta. Itu hal yang biasa dalam diskusi atau musyawarah. Segala permasalahan harus didiskusikan di negara Indonesia. Sila yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini pengamalannya adalah kamu harus tahu tentang hak dan juga kewajiban. Harus seimbang mengenai hak dan kewajibannya. Hak itu adalah sesuatu yang eh, boleh kamu ambil, sedangkan kewajiban itu sesuatu yang harus kamu laksanakan. Misalnya sebagai anak, hak kamu adalah mendapatkan jajan, mendapatkan baju yang bagus, mendapatkan buku tulis, ya, mendapatkan kasih sayang orang tua. Nah, itu harus diimbangi dengan kewajiban kamu sebagai anak itu, ya. Pertama, belajar. Kedua, membantu orang tua, ya. Nah, itu jangan sampai kamu kebalik, kamu minta jajan terus tapi kamu tidak pernah mau melaksanakan belajar. Kamu minta jajan terus tapi kamu tidak mau membantu orang tua menjaga adik, berarti kamu melanggar sila ke-5 Pancasila. Ya. Kemudian ini adalah sebuah gambar ya yang sangat bagus maknanya. Bertuliskan jangan malu hidup sederhana, tapi malulah berpura-pura kaya di sini ya. Jadi sekarang itu ya zamannya internet, zamannya dimana artis-artis itu bisa membuat video mereka sendiri ya, memamerkan harta kekayaannya. Nah, itu sebenarnya adalah melanggar sila kelima dalam Pancasila. Ya, karena membuat penontonnya seperti kalian itu akan meniru, akan iri terhadap kekayaan mereka. Sehingga banyak dari kita ya, dari anak-anak sekarang itu banyak yang misalnya menuntut orang tuanya untuk dibelikan sepatu mahal yang harganya misal ratusan ribu rupiah. Menuntut untuk dibelikan HP yang harganya jutaan rupiah hanya karena artis idolanya itu memiliki HP yang bagus, hanya karena seperti teman-teman lain ya memiliki eksis ya gaya hidup yang sangat mewah, padahal orang tua kalian itu hanyalah usaha apa atau bekerja sebagai apa, bukan orang kaya yang bisa membeli ini itu dengan semaunya. Perilaku hemat atau tidak boros itu berarti mengamalkan sila kelima Pancasila, ya.
Jadi usahakan gaya hidup kalian itu sesuai dengan isi dompet atau sesuai dengan kemampuan orang tua kalian. Bukan berarti tidak boleh memiliki baju yang bagus, tidak, tetapi hiduplah dengan sederhana. Jika dengan baju misalnya 50.000 kamu itu nyaman, ya sudah, pakai saja baju yang 50.000 itu. Jangan menuntut baju yang ratusan ribu rupiah. Kemudian di minggu kemarin sudah Pak Boy bahas ya tentang seni membuat patung, yaitu patung bisa dibuat dengan bahan tanah liat, malam ya, lilin malam itu. Kemudian plastisin juga, ternyata patung itu membutuhkan dari bahan-bahan bekas, misalnya cangkang telur. Telur untuk kita buat sarapan itu ya. Nah, cangkangnya itu bisa dipakai membuat telur atau membuat hiasan patung ya. Di sini dihiasi, diberi warna, diberi cat ya, diberi hiasan juga sehingga tercipta seni patung yang sangat indah sekali ya, sangat unik ya. Nah, ini hanyalah satu dari sekian jenis patung yang bisa kamu temukan nanti. Ada juga patung yang terbuat misalnya dari bahan bekas lain yang dibuang biasanya di tempat sampah. Itu biasanya bisa dimanfaatkan untuk sebagai patung. Tidak hanya dari tanah liat, tidak hanya dari kayu, patung itu bisa dibuat dari apa saja. Asalkan kalian memiliki kreativitas itu sendiri. Baik, ke tahap akhir yaitu ke kesimpulan yang pertama, Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Wajib diamalkan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Jika yang melanggar akan berhadapan dengan hukum. Misalnya jika kalian melarang teman kalian untuk sholat, untuk mengaji, dilarang, nah kalian akan berhadapan dengan Pak Polisi, dengan hukum nanti. Yang kedua, setiap warga negara wajib mengamalkan seluruh sila Pancasila tanpa terkecuali. Yang ada di Indonesia itu wajib mengamalkan 5 sila tadi. Dan terakhir, patung dapat terbuat dari bahan sampah, tergantung kreativitas kita sendiri ya. Misalnya kan ada sedotan yang bisa dijadikan lama-kelamaan kan sebuah hiasan dinding. Nah, itu salah satu saja. Nah, patung itu bisa terbuat dari apa saja asalkan kalian kreatif ya. Demikian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.